Di tengah semangat rakyat yang makin melek soal pentingnya pangan, Presiden Prabowo datang bawa gebrakan baru, Gerakan Indonesia Menanam alias Gerina. Gak main-main, ini bukan cuma acara seremonial doang, tapi ajakan serius buat semua orang, dari yang punya lahan sampai yang cuma punya pot, buat ikut tanam tanaman pangan bareng-bareng. Yo, halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Kemarin ramai berita kalau Presiden Prabowo launching Gerakan Indonesia Menanam, ajak warga tanam tanaman bareng-bareng. So, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus, kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Presiden Prabowo resmi ngebuka program kece, Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina. Ini tuh gerakan rame-rame buat ngajak semua orang sadar pentingnya nanam, ngerawat, sampai panen tanaman pangan bareng-bareng. Acara launchingnya digelar di Banyuasin, Sumatera Selatan, hari Rabu, 23 April 2025. Banyak juga petani yang ikut nimbrung. Dalam sambutannya, Pak Prabowo ngegas banget bilang kalau nggak ada negara yang bisa hidup tanpa makanan. Dia juga ngasih jempol buat semua orang yang udah ikutan ngebantu jaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya ide keren dari Ustadz Adi Hidayat yang ngusung Gerina ini. Apa yang dimulai oleh Ustadz Adi sama tokoh-tokoh lain ini bikin hati adem. Inovasi, improvisasi, riset, sama teknologi itu penting banget biar Indonesia makin mantap. Yang kayak gini harus dikasih ruang buat berkembang, ucap Pak Presiden. Dalam kata sambutannya, Ustadz Adi Hidayat nyuarain pentingnya kerjasama antara pemerintah sama rakyat buat jaga ketahanan pangan. Menurut dia, harus ada sinergi biar semua bisa bareng-bareng bangun kesadaran akan pentingnya pangan buat stabilitas negara. Kalau pemerintah udah punya rencana sama visinya, ya rakyat tinggal ngikutin dan bantu ngegas biar bisa ngebut bareng-bareng, kata Ustadz Adi Hidayat. Lewat Gerina ini, ada dua program kece yang udah dikenalin ke Presiden. Pertama, ada Si Opung, alias solusi olah padi terapung. Jadi, buat yang nggak punya lahan darat bisa nanam padi di kolam, praktis dan nggak pakai mahal. Kalau punya kolam di samping rumah, tinggal rakit aja, murah dan bisa panen juga. Lanjut Ustadz Adi Hidayat. Program kedua namanya Si Cepot, alias solusi cepat panen via pot. Ini udah dites buat nanam tanaman sawah pakai pot. Gak cuma padi, tapi juga cabai sampai kentang pun bisa. Kita riset tuh potnya, bentuk sampai volumenya. Simulasinya satu keluarga isinya 5 orang. Nanam pakai pot selama 3 musim. Bisa hemat sampai 300 ribuan dibanding beli bahan makanan di luar. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Gak cuma itu, Pak Presiden juga langsung ngecek area riset tanamannya. Di situ ditampilin berbagai teknik tanam kekinian. Acaranya ditutup dengan jalan-jalan ke pameran mitra tanam Gerina yang ngasih lihat inovasi mereka yang gokil-gokil banget. Dengan semangat bareng-bareng dan gotong royong, program Gerina diharapkan bisa jadi gebrakan panjang buat bikin Indonesia makin tahan pangan. Oke, biar lebih jelas kita cek video saat peluncuran program ini.
lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif, dan katanya di sini adalah tempat buaya. Sekarang sedang dibangun 105.000 hektar sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga saya untuk pertama kali mengendalikan drone. Drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa satu hari 25 hektar. Ini nanti 100.000 akan menjadi sawah produktif, dan dilaporkan ke saya oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri Pertanian, peningkatannya Sumatera Selatan akan dari 3 juta ton per tahun, seluruh Sumatera Selatan akan menjadi 4 juta. Wah, ini luar biasa. Ini sangat kami butuhkan, Bu. Ya, karena di daerah kami ini belum pernah adanya kegiatan ataupun saran-saran seperti ini. Jadi maka itu kami butuhkan sekali untuk penduduk warga Pulau Buah ini. Harapannya selalu maju dan kami selalu mensupport apa yang menjadi kehendak daripada pemerintah. Tanggapan saya sebagai petani bisa memuaskan petani, menjadi tanggapan yang positif. Semoga pemerintah bisa membangkitkan swasembada pangan, bisa memprioritaskan petani di Pedu ini. Positif lah, berarti kegiatan petani sekarang sudah diekspos oleh pemerintah, ya. Diayomi oleh pemerintah, mungkin itu selanjutnya bisa kami harapkan itu. Ya, harapan kami acara ini kalau bisa jangan cukup di sini. Untuk selanjutnya petani ini harus diperhatikan gimana cara meningkatkan hasil tani yang kami harapkan dengan optimal. Ketahanan pangan itu tidak mungkin bisa diwujudkan oleh satu dua pihak. Dalam konteks bernegara, tidak akan mudah bila itu hanya dilakukan oleh pemerintah tunggal. Mesti ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat membersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu penting. Soal green aja Pak, menanggapi ini Pak. Saya tadi sangat bahagia, gembira, bangga. Ada inisiatif membuat gerakan Indonesia Menanam dengan segala hasil risetnya sendiri, inovasi, kerjasama antara unsur, tadi ada unsur ulama, saudagar, tadi para teknokrat, para insinyur, para ahli, ada ahli tadi, ahli biologi, ahli kimia, ahli pertanian, ahli komputer, ini semua. Jadi masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi, ya, untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya tiap tahun. Bayangkan
dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu, hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, ya, bahwa kita aman, kuat, stabil. Kita nggak bisa disibukkan, dikacaukan oleh kekuatan manapun. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi kita harus jamin kesejahteraan rakyat kita. Saya kira itu. Potensi Sumsel Bapak lihat seperti apa, Pak? Luar biasa, luar biasa. Oke. Tadi dilaporkan kita akan naik 25% produksi sejuta Pak. Sumatera Selatan. Ya. Padi aja sejuta. Oke. Proyek Bapak yang Di sisi lain, meskipun gerakan Gerina yang digagas sama Pak Prabowo emang niatnya keren buat ningkatin ketahanan pangan Indonesia, tapi ada beberapa hal yang perlu dipikirkan lebih dalam. Pertama, walaupun Gerina ngajak semua orang buat nanam bareng, yang jadi masalah bukan cuma soal nanam-menanam saja, tapi juga soal distribusi dan hasil panennya bisa sampai ke yang butuh atau enggak. Solusi kayak si Opung dan si Cepot yang pakai kolam atau pot buat nanam padi itu ide yang inovatif. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya kolam atau tanah cukup buat itu semua? Apalagi buat warga kota yang tinggal di wilayah yang sangat sempit. Bisa-bisa cuma lihat dari jauh. Jadi, apa solusi ini benar-benar bisa diterapin di seluruh lapisan masyarakat? Selain itu, yang harus dipikirkan lagi adalah kelanjutan program ini. Oke, misalnya masyarakat udah mulai nanam, terus gimana? Ada nggak jaminan hasil panennya bakal dibeli atau ada pasar buat mereka? Jangan sampai pada akhirnya para petani ini panen, malah bingung mau dijual kemana. Ketahanan pangan itu bukan cuma soal nanam, tapi gimana caranya hasil pertanian bisa sampai ke yang butuh dengan harga yang adil. Dan terakhir, meskipun tujuannya mulia, program ini butuh perhatian lebih dari pemerintah dan sektor lain supaya bisa jalan terus. Jangan cuma jadi program musiman yang cuma viral sebentar. Tanpa pelatihan berkelanjutan dan dukungan nyata, Gerina bisa jadi cuma slogan yang nggak ada efeknya. Jadi Gerina itu ide yang keren banget sebenarnya. Ngajak semua orang buat sadar pentingnya nanam dan jaga pangan bareng-bareng. Tapi biar nggak cuma jadi wacana doang, program ini harus dibarengi sama aksi nyata yang nyentuh langsung ke rakyat kecil. Jangan cuma heboh di launching, tapi minim dukungan di lapangan. Kalau pemerintah serius, harus siap bantu dari A sampai Z, dari alat, edukasi, sampai akses ke pasar. Baru deh Gerina bisa jadi gerakan yang gak cuma viral, tapi beneran impactful buat masa depan pangan Indonesia. Oke deh guys, segitu dulu update beritanya buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat.
Terima kasih.